Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama lengkap saya Tilmiana Jenita, NIM 230401040018. Oke, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep inti kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan juga Dr. Supomo pada risalah sidang BPUPKI, serta perbedaan pendapat mereka dan juga kritikan dari saya sebagai pembaca pada teks pidato tersebut. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang inti kebangsaan menurut kedua tokoh proklamator tersebut. Jadi konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin menekankan persatuan bangsa berdasarkan sejarah, kebudayaan, dan wilayah. Gagasannya dituangkan dalam pidato pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Jadi pokok pemikirannya itu yang pertama itu persatuan bangsa. Nah, Indonesia sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, baik secara budaya, sejarah, maupun geografis. Yang kedua itu bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, pemersatu rakyat. Nah, dari berbagai macam keberagaman, jadi kita disatukan dalam bahasa persatuan ini. Sejarah dan budaya bersama. Nah, Indonesia memiliki sejarah dan kebudayaan yang menjadi dasar kesadaran kebangsaan. Terus berikutnya pokok negara berbasis rakyat ya. Dia menganjurkan bentuk negara kesatuan yang demokratis. Yang kelima, 5 asas dasar negara. Yang pertama itu ada kebangsaan, kedua kemanusiaan, ketiga ketuhanan, keempat kerakyatan, dan juga kelima kesejahteraan sosial. Ini berdasarkan cikal bakal Pancasila. Terus konsep kebangsaan menurut Dr. Supomo. Nah, menurut Dr. Supomo, dia menekankan negara integralistik ya, di mana negara menyatu dengan rakyat dan tidak mementingkan individu atau golongan tertentu saja. Jadi dia di sini mencakup secara universal ya. Terus negara integralistik. Negara bukan tempat pertentangan antara individu, melainkan kesatuan organik antara pemimpin dan rakyat. Jadi di sini negara harus membaur dengan rakyat. Terus kebersamaan dan juga persatuan. Ia menolak liberalisme barat yang menonjolkan individu dan menekankan harmoni sosial. Nah, jadi dia di sini menekankan pada kebudayaan Indonesia. Terus yang berikutnya menolak individualisme dan komunisme. Nah, ia ingin sistem yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini tidak meniru sistem asing secara utuh. Berikutnya pentingnya gotong royong. Nah, masyarakat Indonesia memiliki tradisi kolektif yang kuat. Jadi kita di sini tuh berbicara tentang gotong royong itu sangat kuat dan sangat menyatu. Berikutnya perbedaan antara Muhammad Yamin dan juga Dr. Supomo mengenai inti kebangsaan tadi. Jadi kalau asas dan dasar kebangsaan, Muhammad Yamin dia mendasarkan kebangsaan pada persatuan wilayah, sejarah, kebudayaan bangsa Indonesia. Terus dia merumuskan 5 asas dasar negara. Itu tadi, itu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan juga kesejahteraan sosial yang sesuai dengan cikal bakal Pancasila. Sedangkan menurut Dr. Supomo, dia mendasarkan kebangsaan pada paham integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan organis antara pemerintah dan rakyat, dan dia di sini menolak sistem liberalisme dan komunisme. Dia itu menginginkan sistem khas Indonesia sendiri. Jadi berdasarkan kebersamaan dan juga gotong royong rakyat Indonesia. Terus yang kedua, hubungan agama dan kebangsaan. Nah, menurut Muhammad Yamin, dia mendukung adanya ketuhanan dalam dasar negara. Namun tidak secara eksplisit dan juga menyeluruh bahwa untuk mengatur bentuk negara agama. Jadi Yamin
berpendapat bahwa agama penting untuk membentuk moral bangsa. Dan menurut Dr. Supomo, dia memiliki pandangan bahwa negara Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Supomo menginginkan negara yang mengakui nilai-nilai religius, namun tidak berdasarkan satu agama tertentu. Nah, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama dan berkeberagaman agama. Terus paham ideal bangsa Indonesia. Negara nasional yang demokratis. Dia juga menjunjung kedaulatan rakyat, mengakui dan juga merangkul kebinekaan menurut Muhammad Yamin. Sedangkan menurut Dr. Supomo, Dr. Supomo dia menekankan pada negara integralistik atau organis tanpa adanya konflik antara individu dan juga golongan tertentu, serta jiwa gotong royong yang menjadi khas bangsa Indonesia. Terus yang berikutnya, pandangan tentang republik antara Muhammad Yamin dan juga Dr. Supomo. Nah, menurut Muhammad Yamin secara tegas dia mendukung bentuk republik sebagai sistem pemerintahan Indonesia merdeka. Dr. Supomo dia lebih menekankan isi dan juga jiwa negara, bukan pada bentuknya, bentuk formal. Dari beberapa pendapat kedua tokoh tersebut antara Muhammad Yamin dan juga Dr. Supomo terkait kritikan, saya lebih berfokus pada pandangan tentang negara dan juga rakyat. Di sini Muhammad Yamin lebih berpihak pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan negara harus menjadi alat untuk menjamin kebebasan setiap individu. Sedangkan Dr. Supomo menganggap negara sebagai satu kesatuan organik yang menyatu dengan rakyat. Namun hal tersebut juga bisa menyamarkan konflik kepentingan dalam pengimplementasiannya begitu. Jadi konsep negara integralistik ini bisa bermasalah jika tidak ada mekanisme kontrol atau kekuasaan. Jadi ia tidak memberikan perhatian yang cukup ya pada pemeriksaan dan juga keseimbangan. Jadi di sini jika kita juga menerapkan tentang integralistik ini, mungkin jika dipandang dari sudut pandang yang positif ya dapat menguntungkan bagi setiap kita. Nah, tapi jika tidak ada kontrol sosial atau kekuasaan yang mengatur hal tersebut, maka itu juga dapat kontra dengan apa yang menjadi dasar daripada kebangsaan kita. Jadi itu menurut saya terkait sedikit kritikan lebih pada terkait kebangsaan itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.